Oke, Dok Dedi udah join sama kita nih. Selamat sore, Dok. Halo sore Dokter Valda, sore Mas Andika. Maaf ya tadi saya Sore dok. salah pakai akun, jadi nggak masuk-masuk. Iya, gak apa-apa, Dok. Oke, apa kabar Dokter Dedi? Sehat-sehat. Terima kasih. Sehat ya. Gimana kabarnya Oke, Dokter Valda, Mas Andika? sehat, Dok. Oke. Sehat Nah, dokter. Sip. Dokter Dedi ini selaku nutrition consultant di PT Kalbe Farma ya, Dok ya? Betul, betul. Iya, dan Dokter Dedi ini juga berpraktek secara online nih. Jadi via telemedicine ya, melalui Klik Dokter ya, Dok. Betul. Oke, nah Kak Dika, Dok Dedi, kita akan membahas topik yang menarik banget di sore hari ini, yaitu seputar apakah benar pasien kanker banyak pantangan makan nih. Pas banget nih, Dok Dedi kan emang pakar di bidang gizi nih, dan Kak Dika memang mengalaminya sendiri, nanti bisa share bareng-bareng ke Sobat Klik Dokter yang ada di rumah ya. Oke, sambil kita nunggu pertanyaan dari Sobat Klik Dokter, aku tanya-tanya sedikit ke Dokter Dedi boleh ya, Dok? Silakan, silakan. Oke, bener nggak sih, Dok, kalau pasien kanker itu banyak pantangan makanan, Dok? Nah ini pertanyaannya menarik ya. Ini pertanyaan paling sering ditanyakan ya. Kalau bicara tentang kondisi kanker, itu relasinya biasanya apa aja nih yang banyak dipantang gitu ya, apa saja yang perlu dipantang ya. Nah sebelum saya menjawab pertanyaannya, mungkin kita lihat dulu bahwa sebetulnya salah satu problem kondisi kanker itu sebetulnya adalah asupan gizinya kebanyakan yang kurang ya, atau kita kenal dengan kondisi malnutrisi. Nah, jadi sebetulnya pada kondisi malnutrisi itu pantangannya adalah jangan dipantang gitu, jangan dipantang-pantang gitu ya, kasihan gitu ya, karena mau makan aja udah susah ya, makan aja nggak habis, udah gitu dipantang-pantang ya. Jadi pada kondisi malnutrisi itu biasanya pejuang kanker itu terjadi defisit ya, defisit nutrisi, defisit kalori ya, sehingga badannya menjadi lemas ya, waktu di terapi juga hasilnya menjadi tidak optimal. Jadi sebaiknya kita tidak fokus pada apa yang harus dipantang dulu nih, tapi kita fokus apa yang bisa diberikan sehingga makanan bisa masuk ya, pejuang kanker menjadi lebih bertenaga, punya energi. Nanti kalau berat badannya sudah mulai naik ya, apa status gizinya sudah mulai membaik, baru kita pikirkan nih ya, apa saja yang perlu dibatasi, gula misalnya ya, kandungan lemak, jenis makanan dan sebagainya. Jadi pantangannya jangan banyak dipantang-pantang. Oke. Pantangannya justru itu ya, jangan banyak Iya, dipantang-pantang ya, Dok ya. iya, ya. Khususnya untuk caregiver nih ya, pesannya ke caregiver nih. Biasanya kan suka mantang-mantang tuh caregiver Iya, gitu. Nggak boleh, ini suka nggak boleh. ngomelin gitu ya, Dok ya. Ya, Betul dok, betul dok. betul ya, Mas Andika ya. Oke. Nah, berarti sebenarnya concern utamanya karena penderita kanker itu lebih ke arah nafsu makannya menurun gitu ya, Dok ya. Betul. Terutama pejuang kanker yang sedang mendapatkan terapi ya. Nah, biasanya Baik kan kemo maupun radioterapi ya, Dok. betul, salah satunya. Termasuk memang sel kanker sendiri juga bisa menjadi penyumbang ya, bahwa salah satu resikonya adalah malnutrisi. Sebenarnya malnutrisi itu ada dua ya, gizi lebih sama gizi kurang. Nah kalau kita bicara kondisi kanker di sini, memang mayoritas adalah gizi kurang. Gitu. Iya, salah satu faktor penyebabnya itu ya karena terapi ya, Dok ya, yang terapi yang diterima, baik kemoterapi maupun radioterapi, bahkan perkembangan kondisi kankernya sendiri itu juga pasti akan mempengaruhi nafsu makan orang tersebut ya. Betul sekali. Jadi sebabnya banyak. Oke, baik. Aku lanjut tanya ke Kak Dika dulu, boleh Kak? Boleh banget. Oke. Tadi kan Kak Dika udah sempat cerita nih pengalaman Kak Dika dari pertama kali terdiagnosa kanker sampai sekarang ya, ya Kak Dika ya. Nah, terus tadi juga udah di-share sama Dokter Dedi kalau misalnya penderita kanker itu memiliki nafsu makan yang menurun. Nah, pengalaman Kak Dika sendiri nih gimana? Apakah benar setelah terapi, baik radioterapi, baik kemoterapi, apakah benar langsung nafsu makan tuh drop gitu jadinya? Betul. Jadi kalau pas kemonya enggak, tapi after kemo. Jadi kayak abis hari kemo terus kayak 2-3 hari setelah kemo itu baru berasa itu. Kalau kata mamaku, bilangnya aku tuh kayak ibu-ibu hamil. Jadi bawaannya mau muntah terus. Iya, kayak orang ngidam juga, benar-benar.
Aku kalau boleh jujur, aku itu hampir nggak bisa makan nasi. Karena aku cium bau nasi aja mau muntah. Apalagi cium bau daging. Padahal sebelum aku sakit kanker, sebelum aku kemo, aku tuh adalah orang yang makan daging. Aku nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah. Tapi pada saat aku kemo, aku cium bau nasi mual, cium bau daging mual. Bahkan orang yang makan di sebelahku, aku suruh keluar dari kamar. Karena dari radius berapa meter aku bisa mau muntah. Jadi bener banget, aku nggak nafsu makan. Bawaannya orang kayak orang hamil. Jadi oe mau muntah terus setiap hari. Sampai aku tuh didatangi sama ahli gizi juga. Karena berat badan aku tuh turun drastis. Ibarat ini tulang pipiku udah bener-bener kelihatan banget kempot gitu ya. Karena bener-bener gak ada asupan gizinya waktu itu. Jadi bener banget sih. Kalau waktu kemo gak nafsu makan dan maunya muntah terus bawaannya. Oke. Nah itu Sobat Klik Dokter udah disampaikan sendiri ya, yang mengalami aja menyatakan bahwa kalau misalnya setelah terapi itu langsung nafsu makannya drop gitu, langsung nggak pengen makan sama sekali bahkan ya. Gimana kalau dipantang-pantang ya, lebih turun lagi tuh asupan gizi yang harusnya dipenuhi ya. Oke, balik lagi ke Dokter Dedi. Nah, kira-kira apa sih dok yang bisa terjadi jika penderita kanker tersebut tidak memenuhi kebutuhan gizinya, jadi nutrisinya tidak terpenuhi dengan baik nih dok? Iya, jadi sebetulnya ya kalau kita lihat manifestasi dari malnutrisi sendiri ya bersifat multifaktor ya. Jadi ada faktor yang ditingkatkan, ada faktor yang diturunkan. Apa saja faktor yang ditingkatkan? Satu, pastinya komplikasi ya. Komplikasi dari penyakit itu sendiri, yang paling sering mungkin infeksi ya. Karena gizi buruk itu ya memiliki korelasi yang sangat erat dengan sistem pertahanan tubuh ya. Karena sel-sel imun tubuh kita itu kan butuh proses recovery, dan proses recovery-nya itu ya didapat dari sumber makanan. Jadi akan timbul manifestasi di mana kejadian infeksi menjadi lebih tinggi atau lebih sering. Yang kedua yang ditingkatkan tentu saja adalah lama rawat. Kalau sedang dirawat ya makin panjang tuh ya lama rawatnya, karena proses pemulihannya akan semakin lama. Yang ketiga adalah pasti meningkatkan mortalitas ya, atau angka kematian. Lalu yang kedua, apa saja yang diturunkan? Yang diturunkan pastinya kualitas hidup tadi ya, menjadi lemah ya, lalu juga sulit beraktivitas, dan pastinya akan menurunkan efek terapi. Jadi pada saat mendapatkan terapi, kalau badannya tidak siap, ya tadi efek samping dari terapi itu menjadi lebih besar ya, dirasa ya, dan tubuh itu menjadi lebih tidak resisten terhadap paparan terapi yang sedang diberikan, sehingga seringkali dosisnya harus diturunkan. Bahkan kalau badannya nggak kuat karena gizinya terlalu buruk, ya pengobatan harus ditunda. Nah itu kan tentu saja akan menghambat terapi yang sedang dijalankan. Jadi penyebabnya bersifat multifaktor juga. Oke, baik dok. Nah kira-kira gimana sih cara untuk memenuhi gizi seimbang selama menjalani pengobatan nih pada pasien kanker? Karena kan mau nggak mau terapi tersebut harus dilewati ya dok ya. Tapi gimana sih tipsnya untuk tetap kebutuhan gizi itu tetap terpenuhi dengan baik gitu dok? Ya, yang sebetulnya yang pertama itu kita harus mengukur dulu ya seberapa banyak, karena setiap orang atau setiap individu, setiap pejuang kanker bisa memiliki kebutuhan gizi yang berbeda ya. Jadi hal itu bisa ditentukan oleh beberapa faktor ya. Misalnya berat badannya saat ini berapa ya, karena itu akan menjadi faktor pengalih ya. Yang kedua status gizinya, dia sekarang status gizinya bagaimana? Apakah masih dalam kondisi yang normal, berat badannya kurang, atau justru berat badannya berlebih? Karena nanti targetnya itu akan berbeda, ya. Itu untuk menentukan target. Nah, lalu bagaimana menghitung kebutuhannya? Jadi dari berat badan, status gizi tadi, biasanya kita akan menggunakan panduan ya atau guideline. Jadi guideline ini yang sudah ditetapkan ya dari Badan Nutrisi Dunia. Misalnya kita ambil contoh di Eropa itu ada SPEN. Kalau di Indonesia nasional kita bisa memakai panduan dari Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia (PDGKI). Ya, jadi secara umum kebutuhan gizi itu satu yang ditekankan adalah kebutuhan energi atau kalori ya. Jadi kalori itu pada pasien-pasien atau pejuang kanker itu meningkat nih dibandingkan kondisi sehat.
Kalau kondisi sehat ya secara umum ya, itu kebutuhan kita 20 sampai 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Pada kondisi kanker itu meningkat jadi 30 sampai 35. Jadi ada peningkatan minimal 20%. Jadi makannya susah, sedang sulit, tapi badannya itu ya butuh lebih banyak. Nah, itu yang menjadi faktor meningkatkan resiko terjadinya malnutrisi. Nah, yang kedua adalah protein, ya. Kalau kondisi sehat kita biasanya butuh 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Para pejuang kanker kebutuhannya itu minimal 1,2. Bahkan ada yang sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Karena terjadi pemecahan protein otot yang sangat progresif ya. Sehingga pada pejuang kanker itu kebutuhan proteinnya yang defisit tadi harus kita ganti dengan segera. Karena kalau tidak badannya akan makin habis, makin tipis. Gitu. Jadi semuanya itu bisa didapatkan dari keragaman makanan ya. Jadi tidak bisa pejuang kanker itu mengandalkan misalnya hanya makan telur saja ya, atau makan sayur saja, yang lain jadi makan, tidak bisa. Keragaman makanan itu harus dipenuhi. Harus ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan tentu saja air. Nah, itu semuanya harus dipenuhi ya dengan porsi yang ya tadi ditentukan berdasarkan target yang mau dinaikkan itu seberapa banyak. Oke, makanya penting banget juga ya dok, kalau misalnya penderita kanker itu berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi gitu, dengan ahlinya. Betul. Ya, okay? Jadi Betul. bisa diarahkan ya. Betul sekali. Biasanya pada awal-awal itu bisa ahli gizi atau dokter spesialis gizi klinik bisa menghitung ya berapa sebenarnya kebutuhan makan, nanti akan dibagi dari porsi makan besar dan snacknya berapa kali. Gitu. Oke, baik dok. Oke. Kak Dika sendiri ada pengalaman nggak sih Kak? Jadi selama menjalani terapi, terus dilarang-larang nih, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Pernah nggak Kak? Pernah. Jadi waktu aku di kemo, jadi aku nanya dokter, dok, yang nggak boleh makan apa dok? Yang boleh makan apa dok? Matangannya apa dok? Dokternya cuma bilang satu, yang penting makanannya mateng, 100% mateng. Kalau nggak mateng, kamu kan habis kemo rentan ya terkena bakteri. Kalau nggak mateng nanti bisa kena penyakit kecil-kecil tuh, bisa parah ke kamu nih, kayak diare, sariawan atau lain-lain. Jadi dokterku malah izinin makan apapun. Yang melarang justru adalah caregiver, mama, papa, om, tante, saudara-saudara. Nggak boleh makan daging merah, nggak boleh makan goreng-gorengan. Kamu harus vegetarian, nggak boleh makan daging satupun. Aku aja makan sesuap nasi pun udah bersyukur gitu. Apalagi kalau dipantang-pantang malah makin turun berat badannya. Dan kalau mau kemo berikutnya, berat badan aku kalau terlalu kurus udah nggak bisa kemo gitu. Jadi dokter bilang makan apapun, yang penting matang. 100% matang gitu. Itu doang matangannya. Baik, jadi yang penting harus matang ya. Kalau kata dokterku. Dari dokter Dedi sendiri bisa jelasin nggak sih dok, kira-kira kenapa sih penderita kanker tuh nggak boleh makan makanan yang nggak mateng gitu? Ya sebetulnya kalau makanan-makanan yang sudah dimasak itu kan sebetulnya meminimalkan risiko masuknya infeksi ya. Karena concernnya adalah pada saat makanan belum dimasak ya, dimakan oleh orang yang dalam kondisi status imunnya rentan, maka itu menjadi resiko, meningkatkan resiko masuknya infeksi. Nah itu mungkin menjadi concern ya dari dokter yang merawat Mas Andika ya, sehingga memang sebaiknya tidak makan makanan mentah. Jadi memang makanan-makanan yang mentah atau tidak dimasak itu sebaiknya dihindari oleh pejuang kanker yang memiliki resiko infeksi yang tinggi atau sedang mendapatkan terapi tuh, ya, sedang mendapatkan kemo atau radio, biasanya kan imunnya drop. Nah itu sebaiknya memang dihindari makan makanan yang mentah, gitu pertimbangannya. Iya. Kalau dipikir kita aja yang sehat ya, kalau makannya nggak bener, masaknya kurang bener aja bisa diare ya. Gimana orang yang imunitasnya turun pada penderita kanker yang sedang mengalami menjalani terapi gitu ya, baik kemo maupun radioterapi. Oke. Nah, Kak Dika sendiri pernah nggak sih mengalami penurunan berat badan yang drastis banget selama menderita kanker tuh Kak? Pernah. Aku waktu sebelum kemo berat aku 60 kg. Pada saat kemo pertama langsung turun jadi 45. Jadi penurunannya 15 kg dalam waktu beberapa minggu.
karena ya itu aku nggak bisa makan sesuap nasi. Jadi yang aku bisa makan waktu itu hanya sesuatu yang tidak berbau kayak nasi atau daging, aku nggak bisa makan. Jadi aku makannya buah-buahan, sayur-sayuran justru yang tadinya aku nggak doyan malah jadi doyan. Gitu. Turun 15 kilogram dokter. Oke. Nah tipsnya gimana tuh supaya tetap stabil lah berat badannya atau enggak mencapai naik lagi deh pelan-pelan gitu Kak? Nah kan kata dokter makan apa aja gitu kan. Akhirnya waktu itu tuh aku banyak follow, tapi ini aku nggak tahu ya apakah di tips yang benar apa enggak ya. Ini ala aku ya. Aku banyak follow food blogger atau aku banyak nonton YouTube itu yang kayak orang-orang makan gitu loh. Nah waktu aku waktu aku nonton itu tuh aku jadi kayak tiba-tiba kok aku pengen makanan ini ya. Nah, jadi tiba-tiba tuh kayak ada sugesti aku jadi pengen makan makanan itu, gitu. Nah, kadang tuh kan waktu aku pengen makanan itu, suka ini kan, dilarang sama caregiver, sama keluarga. Itu nggak boleh, ini nggak boleh. Kata Google ini nggak boleh, kata Om ini nggak boleh, kata Tante ini nggak boleh. Ya, tapi balik lagi bahwa justru lebih bahaya kalau aku berat badan semakin turun. Karena aku jadi nggak bisa lanjut untuk kemo berikutnya, gitu. Jadi yang pertama sih itu, aku banyak nonton video-video. Yang kedua, untuk aku makannya itu bukan, kalau kita kan makan pagi, siang, malam ya. Jadi aku makannya itu lebih banyak dikit-dikit tapi ngemil. Gitu. Jadi kayak jam 10 pagi minum jus wortel. Lalu jam 12 makan nasi sebisanya. Mungkin bisanya 3 suap, oke. Lalu jam 2 siang aku minum jus jeruk. Jam 4 sore minum lagi apa gitu. Apapun yang bisa aku makan, aku makan. Terus yang terakhir, karena aku sensitif dengan bau ya, jadi nyium bau apapun itu, aku pakai aromaterapi sih di kamar. Yang bau-baunya itu fresh, kayak bau bunga atau bau wangi bunga atau wangi buah-buahan, itu bisa bikin aku nggak mual sih. Nah kalau nggak mual, jadinya bisa lebih makan sih, gitu. Oke, berarti itu tips and triknya ya Kak Dika ya? Ala aku ya, tapi nggak tahu ini benar apa salah. Oke, baik. Nah, Dokter Dedi, kalau misalnya nih penderita kanker mau tetap menjaga daya tahan tubuhnya dengan baik kan boleh-boleh aja ya konsumsi vitamin ya. Nah, kalau membantu memenuhi kebutuhan gizi dengan suplemen-suplemen tertentu boleh nggak sih dok? Iya, jadi sebetulnya kalau kita dengar kata suplemen itu korelasinya erat dengan vitamin ya. Padahal suplemen itu tidak semata-mata vitamin saja ya. Jadi suplemen itu ya apapun yang bisa ditambahkan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi kita. Jadi kebutuhan nutrisi itu kan ada mikro, ada makro ya. Kalau mikro itu vitamin mineral, makro karbohidrat, protein, lemak. Jadi kalau ada juga yang namanya suplemen makanan. Ya jadi suplemen makanan itu ya bentuknya ya bisa bentuk makanan padat, bisa bentuk makanan cair, bisa bentuk serbuk ya. Yang tujuannya adalah untuk melengkapi tadi ya, kalau kita makan nasi atau diet sehari-hari misalnya kurang dari lauk, itu bisa ditambahkan makanan suplemen makanan. Tetapi memang pada kondisi kanker ya kita harus memilih-milah juga ya, suplemen makanannya itu sebaiknya formulanya disesuaikan dengan kondisi kanker, karena pasien kanker pada prinsipnya harus makan kalori lebih banyak dan proteinnya juga lebih tinggi. Jadi harus dipilih juga suplemen yang tinggi kalori dan tinggi protein. Tadi kalau saya mendengar ceritanya Mas Andika itu salah satu tekniknya sudah betul ya, sangat baik ya. Makan sedikit tapi sering, itu nomor satu. Yang kedua, dia memilih makanan yang dia suka. Jadi pilih yang kita suka ya, yang disuka makan, jangan ditunda. Kalau lagi pengen makan ya makan 3 sendok, ya 3 sendok ya. Makan 1 sendok ya 1 sendok, jangan ditunda ya. Makan sesering mungkin ya dengan porsi kecil. Sebenarnya teknik itu selain meningkatkan asupan juga mencegah mual ya. Jadi kalau makan sekaligus banyak, biasanya perutnya terasa penuh, lalu dia akan melewatkan jadwal makan berikutnya. Tadi sudah sangat baik. Kalau dirasa masih kurang, baru bisa ditambahkan dengan suplemen makanan. Tetapi tadi kembali bahwa pilihlah jenis suplemen makanan yang sesuai dengan kondisi kanker, yang pada umumnya adalah harus kalorinya tinggi ya. Bahkan untuk snack sekalipun ya, jangan pilih snack-snack yang tapi nggak ada kandungan kalori atau protein. Pilih yang kalori dan proteinnya tinggi. Karena tadi kita harus mengejar kebutuhan energi dan protein yang memang lebih besar atau lebih tinggi. Gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya kita mau concern terhadap penderita kanker, memang yang dikejar si kalorinya dari protein dan juga karbohidrat ya dok ya?
Betul. Jadi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, baik. Nah, kira-kira untuk seseorang yang sudah menjadi survivor nih, Dok, ada nggak sih pantangan makanan khusus supaya nggak relapse lagi gitu? Iya. Jadi kalau masuk kategori survivor ya, jadi berat badannya sudah mulai naik ya, sudah masuk status gizinya sudah membaik. Nah, mulai kita pikirkan hal apa saja yang perlu kita. Mungkin saya lebih suka menggunakan kata pembatasan ya dibandingkan pantangan. Kalau pantangan kesannya udah nggak boleh sama sekali ya. Jadi pembatasan gitu ya. Ya, karena ada yang bilang katanya lebih jangan, kurang jangan, yang sedang-sedang saja. Jadi dibatasi secukupnya lah ya. Jadi pembatasan ini sebetulnya nggak hanya untuk survivor ya, untuk orang sehat pun ya, makanan-makanan yang saya sebutkan ini bisa harus kita batasi juga. Nomor satu adalah gula ya, gula dan karbohidrat simplek ya, karena gula dan karbohidrat simplek itu ya orang sehat pun kalau dimakan secara berlebih dalam jangka yang panjang akan meningkatkan risiko obesitas dan diabetes. Obesitas dan diabetes akan meningkatkan risiko kanker itu sendiri. Itu nomor satu. Yang kedua adalah jenis lemak ya. Jenis lemak yang harus kita kontrol, yang harus kita batasi. Nomor satu adalah lemak jenuh ya. Tidak boleh terlalu tinggi, dan kalau bisa ya lemak trans itu jangan dimakan. Ya, lemak trans itu banyak pada makanan yang digoreng dalam minyak mendidih ya. Namanya deep fried food ya. Ya, itu banyak pada makanan junk food. Nah, itu memang sebaiknya sangat-sangat dibatasi, itu boleh dihindari untuk lemak trans fat. Lalu yang berikutnya adalah untuk survivor kanker, perlu juga diperhatikan, pilihlah makanan-makanan yang fresh, ya, kurangi makanan-makanan yang dari kalengan, berpengawet, karena biasanya ada tambahan gula di situ, tinggi gula, ya, tinggi lemak jenuh, dan lemak trans juga. Nah, itu sebaiknya juga dibatasi, lalu juga, hindari makanan-makanan yang bersifat tadi ya saya bilang siap saji ya, terlalu sering lah, karena biasanya kandungan garamnya juga tinggi. Ya. Oke. Dan itu berlaku tidak hanya untuk survivor ya, tetapi sebetulnya untuk kita yang kondisi dalam kondisi sehat pun sebenarnya ya, itu juga dibatasi. Oke, baik. Nah, Kak Dika sendiri sekarang gimana sih pola hidupnya nih? Apakah udah menjalani pola hidup sehat, benar-benar makannya dengan gizi seimbang, tinggi serat gitu? Atau gimana nih tipsnya dari Kak Dika? Jadi waktu aku dikatakan sembuh dari kanker, aku nanya dokter lagi. Dok, kalau udah sembuh, ada pantangan nggak sih? Dokter bilang, boleh makan apapun, asalkan nggak berlebihan. Semua yang berlebihan itu nggak baik. Baik orang sehat maupun orang yang kanker. Kebanyakan makan gula bukan cuma orang yang kena kanker doang, tapi orang umum pun akan bisa kena diabetes. Orang yang sering makan goreng-gorengan bisa kolesterolnya tinggi gitu kan. Nah, karena orang normal aja gampang bisa ternyata seperti itu, apalagi aku yang punya riwayat cancer, jadi aku harus lebih berhati-hati gitu. Pola hidupnya aku bisa dibilang lebih sehat daripada aku yang dulu. Dulu aku kalau makan namanya juga dulu anak kos-kosan ya, kalau makan di rumah makan, minumnya tuh selalu es teh manis, nggak pernah es teh tawar, always. Sekarang hampir nggak pernah, selalu es teh tawar, gitu. Lalu dulu juga suka jajan tuh, kadang tuh yang di pinggir jalan ada abang-abang jual tahu gitu kan, yang minyaknya dipakai berkali-kali, jajannya sembarangan. Aku tuh kalau pulang kerja jajannya itu mulu. Sekarang udah nggak pernah. Kalau mau makan tahu, masak sendiri dengan minyak yang lebih bersih. Gitu. Dan betul kata Dokter Dedi, aku sekarang udah menghindari untuk makanan-makanan yang kalengan ya, kayak sarden kaleng yang pakai pengawet. Aku udah menghindari. Yang kayak ayam-ayam suntik juga aku menghindari. Jadi sebisa mungkin yang berbau kimia aku udah hindari. Jadi bisa dibilang lebih sehat. Yang dulunya juga nggak seimbang, lebih banyak makanan daging daripada sayur. Sekarang sudah lebih seimbang. Jadi nasi, sayur, dan daging. Kalau dulu nasi dan daging. Dagingnya lebih banyak daripada nasi. Gitu. Jadi bisa lebih sehat sih kalau dari segi ini ya. Sama lebih diimbangin juga untuk olahraga juga. Walaupun pandemi jadi jarang, tapi setidaknya dibandingkan dulu jadi lebih suka olahraga. Oke, mantap. Kurang lebih seperti harus dilanjutkan itu. Ya Kak Dika. Siap.
Oke, aku mau ngingetin lagi nih untuk Sobat Klik Dokter yang mau bertanya nih mungkin sama Kak Dika atau Dokter Dedi, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di dalam kolom komentar dengan format nama, spasi mau tanya ke siapa nih? Mau ke Kak Dika atau ke Dokter Dedi, spasi pertanyaannya. Terus di sore hari ini ada yang spesial dari Klik Dokter dan juga One On Co. Untuk 5 orang pertama yang menuliskan di dalam kolom komentar, klaim konsultasi, boleh langsung akan mendapatkan voucher untuk konsultasi online senilai Rp50.000 dengan Dokter Dedi. Siapa? Cepet-cepetan ketik di dalam kolom komentar kata klaim konsultasi. Oke. Selain itu, akan ada voucher belanja sehat juga senilai Rp25.000 untuk Sobat Klik Dokter yang beruntung. Jadi kalian bisa tulis pertanyaan semenarik mungkin dan sebanyak-banyaknya nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Siapa tahu kalian juga bisa dapat bonus nih, voucher untuk konsultasi. Oke, baik. Ini udah lumayan banyak nih pertanyaan dari Sobat Klik Dokter yang ada di rumah nih, Kak Dika dan juga Dokter Dedi. Kita jawab satu-satu ya. Oke, yang pertama dari Andik Sucipto. Ini ke Dokter Dedi nih sepertinya. Dok, saya Andik, izin bertanya, apakah semua yang mengandung lemak-lemak dilarang untuk penderita kanker? Jika iya, adakah saran untuk pengganti makanan tersebut? Sementara sekarang banyak banget makanan yang mengandung lemak nih, Dok. Iya. Jadi kalau tadi saya katakan ya, kalau kita melihat panduan untuk pejuang kanker itu adalah meningkatkan asupan kalori ya. Nah, gimana sih cara meningkatkan asupan kalori? Kita harus memilih jenis makanan. Ruangan saya ada yang matiin lampunya. Nggak apa-apa ya, masih kelihatan ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi ini semakin gelap. Sorry, saya izin sebentar ya, saya nyalain. Nanti saya balik karena terlalu gelap. Oke. Kak Dika sendiri masih suka makan yang goreng-gorengan nggak, Kak? Makan sih, tapi lebih banyak masak sendiri sekarang. Sendiri ya. Pakai air fryer nggak sih, Kak? Nggak. Iya, pernah pakai air fryer. Sama kalau makan, aku menghindari yang gosong sih sekarang. Jadi kalau makan yang ada gosongnya, aku buang bagian gosongnya. Yang nggak gosong, aku makan. Oke. Mungkin Dokter Dedi bisa lanjutin, ya. Dok? Silakan, Dok. Ya, sudah terang ruangannya ya. Ya, jadi salah satu tips untuk meningkatkan jumlah kalori makanan adalah dengan meningkatkan asupan lemak sebetulnya. Ya, jadi lemak itu adalah jenis makanan yang punya bobot energi yang besar. Jadi dengan berat yang sama, tapi lemak itu punya energi lebih dari 2 kali lipat dibandingkan karbohidrat dan protein. Artinya apa? Kita makan dikit tapi badan kita dapat energi lebih banyak. Nah, itu salah satu tipsnya. Jadi lemak itu jangan dimusuhi, tetapi dijadikan salah satu ya strategi untuk meningkatkan kalori kita. Tetapi memang jenis lemaknya yang kita pilih ya. Jenis lemak itu bukan sesuatu yang jahat kok ya. Ada lemak yang baik ya, yang kita harus konsumsi. Ada lemak yang sebaiknya kita batasi atau kita tinggalkan tadi trans fat. Nah, lemak yang baik itu banyak, misalnya dari apa? Dari ikan ya, atau dari alpukat. Itu adalah jenis lemak yang bisa tetap dikonsumsi gitu ya. Karena itu sangat bagus dan sangat selain memiliki efek untuk meningkatkan kalori ya, juga memiliki efek antioksidan, kandungan omega 3 itu sangat bagus. Jadi lemak jangan dihindari, tetapi kita pilih jenis lemaknya begitu. Oke. Dok, aku yang mau nanya dok, boleh nggak dok? Oh ya, boleh. Iya boleh. Tadi kan dokter bilang ikan ya. Terus kalau kayak ini nih, daging sapi, daging kambing, ayam, itu gimana dok? Ya, jadi kalau daging sapi, daging kambing, ayam itu juga merupakan sumber protein ya. Jadi itu bisa digunakan jadi makanan sumber protein. Jadi bisa dijadikan salah satu alternatif ya untuk melengkapi kebutuhan protein kita. Tetapi khusus untuk daging merah memang sebaiknya jumlahnya per hari jangan lebih dari 70 gram. Boleh, tapi ada pembatasan. Tadi saya bilang bahwa ada pembatasan. Jadi boleh sebetulnya, karena itu adalah sumber protein. Ikan, ayam, daging adalah sumber protein, susu juga, dan telur ya pastinya. Nah, jadi itu hal-hal yang dapat meningkatkan kebutuhan protein. Karena pejuang kanker kebutuhan protein naik nih, ya, yang tadinya hanya 0,8 per kilogram berat badan menjadi 1,2 gitu, naiknya sampai 50% gitu ya. Jadi itu harus dikejar. Nah, salah satunya ya kita bisa didapat. Nggak bisa misalnya ya udah dari ikan aja, ya mungkin bosen gitu ya. Jadi bisa jadikan varian. Ya, mungkin ada telur, nanti ada ikan, nanti ada daging.
kambing gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting tadi kalau daging merah jangan lebih dari 70 gram per hari. Dan cara mengolahnya ini yang sering ya, ya dibakar sampai angus ya, itu juga kan bahaya ya, angus-angusnya itu ya. Iya, atau ditambahin garam yang banyak gitu ya. Nah itu kira kandungan natriumnya sangat tinggi. Ya, jadi itu juga menjadi tidak sehat. Jadi cara mengolahnya pun perlu bijaksana ya, sehingga jangan sampai makanan yang kualitasnya bagus jadi rusak karena kita olah dengan cara yang tidak sehat gitu. Oke, thank you dok. Yes. Nah, tadi kita sempat bahas juga nih sama Kak Dika, kalau misalnya makanan yang berlemak, kita nggak goreng, tapi pakai air fryer, itu lebih aman nggak sih dok sebenarnya? Ini pertanyaannya ke saya? Iya, dokter Dewi. Oh iya, air fryer ya. Jadi sebetulnya air fryer itu kan tujuannya adalah mengurangi lemak ya. Ya, jadi orang-orang yang ingin menggoreng makanan, jadi dengan ada penggunaan air fryer ini, maka diharapkan katanya nanti lemaknya itu minyaknya dia berkurang. Tetapi kembali lagi menurut saya, apa yang dimasak di air fryer itu gitu ya. Ya kalau yang dimasak ya bikin pengennya aduh saya nggak mau digoreng, tapi makanannya tuh yang mengandung karbohidrat simplek yang tinggi, kandungan gula yang tinggi, ya jadi sebetulnya sama aja. Jadi air fryer bisa mengurangi asupan paparan minyak sayur ya, misalnya digoreng. Tetapi kita jangan lupa bahwa jenis makanannya pun mesti kita pilih yang kita masukkan di air fryer tersebut gitu. Ya bukan berarti dengan masuk air fryer makanan apapun itu sehat. Ya jadi kita bisa makan misalnya roti digoreng di air fryer terus gitu ya. Itu kan karbohidrat simplek yang misalnya roti dari tepung. Ya kalau kebanyakan juga nggak sehat gitu. Oke, berarti emang faktornya banyak banget. Dari jenis makanannya, bahan dasarnya yang kita pilih, betul, sama gimana cara ngolahnya gitu ya dok ya? Iya, betul. Sama jumlahnya. Iya, dan ya, jumlahnya. Iya. Ya, ada yang bilang kalau roti gandum itu sehat, tapi makannya banyak sekali ya, sama aja gitu ya. Jadi ada istilah yang namanya, kalau kita bicara makanan sehat kan ada yang namanya indeks glikemik. Jadi punya konsep indeks glikemik rendah itu makanan sehat. Tetapi orang lupa yang namanya loading ya, jadi karbohidrat, jadi muatan glikemik. Jadi makanan dengan indeks glikemik yang rendah, tapi dimakan dengan porsi yang besar, itu akan mengandung muatan glikemik yang tinggi. Jadi jadi porsinya juga harus lihat-lihat juga. Oke, baik. Tadi juga sempat dibahas kalau misalnya goreng, ada yang gosong-gosong pasti dibuang. Karena kita udah di otak kita udah banyak banget nih stigma kalau misalnya makanan yang gosong tuh mengandung karsinogenik ya. Itu dari medis sekuat itukah pengaruhnya sifat karsinogeniknya, atau sebenarnya tergantung lagi banyak faktor yang bisa mempengaruhi jadi seseorang untuk terkena kanker gitu dok? Ya sebetulnya kan zat karsinogenik itu kan menjadi stimulan ya. Ya, dan setiap orang respon badannya berbeda-beda gitu ya. Ada yang disentil dikit marah gitu kan, kayak kita ya. Ada orang yang tepok aja nggak marah gitu. Nah saya ibaratkan seperti itu ya. Jadi orang-orang yang punya bakat kanker ya, yang tadi ya disentil dikit bangun gitu ya. Jadi terstimulasinya lebih cepat. Jadi ya berbeda-beda. Ada yang makan gosong-gosong aja nggak apa-apa tuh. Ada yang makannya jarang sebenarnya. Kok bisa ya? Misalnya kena kanker kolon misalnya. Ya, karena saya cuma jarang kok makan yang dibakar-bakar sesekali aja. Ya tadi saya bilang bahwa respon tubuhnya itu bisa berbeda-beda terhadap paparan karsinogen. Oke, baik dok. Ini pertanyaan berikutnya dari Usep. Dok, ibu saya terkena kanker NHL, non-Hodgkin lymphoma ya, stage 4. Baru kemo kedua 2 minggu yang lalu. Terus sekarang malah suka jajan kayak bakso, tongseng, sop iga, yogurt, dan lain-lain. Sebenarnya boleh nggak sih dok kalau seperti itu? Ya, tadi balik lagi ya. Jadi sebetulnya pada pejuang-pejuang kanker yang sedang atau akan menghadapi kemoterapi, sebetulnya memang badannya itu sebaiknya ditimbun dulu kalori. Ya. Ya, jadi berat badannya naik dikit nggak apa-apa sebetulnya, dibandingkan dia kurang sebelum kemo. Ya, karena supaya timbunan, jadi di badan kita itu punya kemampuan menyimpan energi ya. Itu selain di otot, di hati juga bisa, ya tentu saja di cadangan lemak. Nah itu yang penting sebetulnya. Sama lah kayak tabungan, kita nabung gitu ya, sewaktu-waktu nanti kurang,
ya kita tinggal tarik tuh dari tabungan kita. Nah, terkait dengan ibunya tadi ya pada kondisi sedang mendapatkan terapi ya, ibunya makannya banyak ya, nggak apa-apa, biarkan saja ya. Nanti kalau kemonya sudah selesai ya, baru mulai dipikirkan tadi saya bilang kepantangan-pantangan. Ya untuk saat ini ya suka makannya dia suka, ya sebaiknya sih kalau menurut pendapat saya jangan terlalu banyak dipantang, nggak apa-apa. Oke. Berarti nggak apa-apa ya. Kak Dika sendiri apa nih makanan terheboh yang kepengen banget nih, tapi sebenarnya tuh nggak sehat sih. Tapi karena ya udah deh untuk menambah asupan kalori, boleh deh dikasih. Pengalaman Kak Dika apa tuh waktu itu? Banyak. Jadi aku suka dulu pas kecil makan itu biskuit Regal dikasih susu atau air. Waktu itu ngidam itu sampai cari ke supermarket, stok banyak. Terus pernah tiba-tiba ngidam nasi uduk tapi pakai sambal kacang sampai orek. Tapi itu masih sehat sih ya. Ya, tapi betul. sejauh ini sih jadi sebelum aku kanker, makanan favorit aku tuh justru semakin dia gosong semakin aku merasa itu enak. Makanan favorit aku tuh adalah sate ayam sama ayam bakar. Dua itu tuh makanan favorit aku. Jadi kalau misalkan makanan ayam bakar nggak gosong, aku waktu itu malah minta digosongin. Nah mungkin itu salah satu pemicunya ya aku jadi kena kanker ya. Gitu. Tapi kalau pas selama ini sih aku udah nggak pernah lagi sih makan yang gosong-gosong. Jadi paling heboh ya itu doang, paling minta Regal, terus minta snack, terus gara-gara nonton mukbang minta mie, tapi waktu itu nggak dibolehin makan mie instan, jadi masak sendiri mie-nya yang lebih sehat gitu. Oke. Sama waktu itu pernah minta batagor dan siomay juga pernah. Oh gitu ya. Iya. Tapi akhirnya waktu itu ditabung dulu ya. Iya, tapi waktu itu akhirnya karena mamaku tahu, kadang kan batagor pinggir jalan minyaknya nggak bersih kan. Mamaku sampai belajar bikin batagor dari YouTube. Wih. Iya. Supaya Jangan yang memenuhi ngidamnya ya, Kak ya, tapi sehat ya. Mamaku sampai bilang, kamu tuh kayak ibu hamil ya. Tiba-tiba pengen batagor, tiba-tiba pengen nasi uduk, tiba-tiba pengen Regal gitu. Oke. Tapi Regal itu juga ada Regal gosong ya. Regal itu ada ya, harganya lebih mahal. Regal gosong. Iya, lebih mahal itu. Gosong karena gosong gitu, Dok? Iya, warnanya lebih hitam, gosong dia disang. Iya, literally digosongin. Oh gitu, dan lebih mahal. Berarti dikasih ya. Iya. Oke. Baik, nih ada pertanyaan berikutnya dari Uki87. Apa sih, Dok, sebab utama penyakit kanker? Sebab utama penyakit kanker ya. Jadi ya sebetulnya penyebabnya multifaktor ya. Ya, jadi ya salah satunya yang mungkin korelasinya dengan kompetensi saya ya adalah gaya hidup ya. Ya, jadi gaya hidup itu bisa menjadi faktor yang menentukan resiko kita terkena kanker atau tidak. Karena tadi korelasinya, misalnya orang-orang yang makan secara berlebih sehingga berat badannya masuk kategori obes, ya obesitas itu adalah resiko terkena kanker. Atau suka makan makanan yang manis, ya minum yang manis, ya tanpa dikontrol, sehingga kadar gula darahnya naik secara konsisten, terjadi diabetes mellitus. Jangan lupa diabetes mellitus itu meningkatkan risiko kanker. Semakin kita tua, usia juga ya. Jadi usia bertambah meningkatkan risiko kanker. Jadi keluarga garis turunan ada kanker, kita harus lebih waspada. Itu menjadi lampu orange ya, bahwa kita harus lebih aware. Jadi banyak faktornya ya yang dapat kita waspadai ya. Itu. Tapi ada pada umumnya banyak faktor-faktor yang sebetulnya bisa kita kendalikan ya. Salah satunya tadi dengan menjalani pola hidup sehat. Itu pola makan baik dan berolahraga pastinya. Ya, memang kalau dibagi jadi dua secara umum, memang ada faktor yang bisa kita ubah, ada faktor yang nggak bisa kita ubah. Betul. Ya. Iya. Yang genetik kita ya, mau nggak mau ya kita udah ada gitu, nggak bisa kita ubah. Tapi dengan pola hidup yang sehat, jaga pola makan dengan gizi seimbang, itu adalah faktor-faktor yang bisa kita kendalikan ya, Dok ya? Betul. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari Rizky Aulidia.
Dok, jenis kanker kan banyak nih. Apakah semua kanker ini bisa dibebaskan untuk semua penderita kanker, Dok? Maksudnya dibebaskan itu apa ya? Jadi tadi kan nggak ada pantangan gitu sebenarnya kalau misalnya untuk penderita kanker. Oh, maksudnya terkait dengan pantangan makan gitu ya? Ya, tadi ya kembali lagi. Jadi sebetulnya pantangan makan atau tidak itu tidak memandang jenis kanker, tetapi kita lihat dulu status gizinya sekarang bagaimana. Jadi kalau status gizinya kurang, ya fokusnya meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi dulu. Nanti kalau kondisinya sudah membaik, baru diperhatikan nih. Dia misalnya pasien-pasien dengan ambil contoh kanker kolon ya. Ya mulailah asupan seratnya ditingkatkan, lebih banyak makan sayur, misalnya seperti itu ya. Asupan vitamin, mineral yang mengandung antioksidan tinggi ditingkatkan, ya. Atau misalnya pasien-pasien leukemia, tadi pantangannya salah satunya ya jangan makanan-makanan mentah, makanan harus dimasak sempurna, itu seperti itu. Nah, jadi fokus pertama itu adalah perbaiki dulu status gizi, baru kita memikirkan apa saja nanti yang perlu dibatasi atau dikurangi. Oke, baik dok. Pertanyaan berikutnya untuk Kak Dika nih. Dari Veronica Tias. Hai Kak Dika, olahraga apa yang sekarang Kak Dika rutin lakukan? Yang sekarang ya? Kalau dulu waktu kemo, aku dimarahin dokter. Kalau misalkan aku cuma tiduran terus. Kalau dulu aku harus ya setidaknya keliling kamar rumah sakit sambil bawa infusannya. Terus kalau bisa jemur matahari pagi sambil stretching. Kalau sekarang mungkin agak susah ya karena pandemi ya. Kalau sekarang mungkin aku lebih ke arah yang bisa dilakukan di rumah sih. Kalau aku kan kurus nih, aku lebih banyak push up, sit up, stretching. Pagi-pagi kadang jemur matahari pagi juga. Atau kadang juga suka nonton video di YouTube, nonton video-video senam. Jadi aku ikut senam karena mamaku sebenarnya adalah instruktur senam. Jadi kadang aku suka ikutin mamaku untuk senam gitu sih. Yang ringan-ringan aja sih, yang penting nggak tiduran terus. Karena sebenarnya bukan cuma buat orang kanker ya, buat kita pun yang orang sehat kalau misalkan jarang olahraga kan ya beresiko juga ya. Olahraga kan baik soalnya. Oke, baik. Thank you banget Dr. Dedi dan juga Kak Dika untuk sharingnya di sore hari ini. Tapi mungkin kita nggak bisa jawab seluruh pertanyaan nih dari Sobat Klik Dokter yang masuk. Tapi mungkin dari Kak Dika dan juga Dr. Dedi ada yang mau disampaikan nggak seputar topik kita di sore hari ini, yaitu apakah benar pasien kanker banyak pantangan makan? Mungkin dari Dr. Dedi terlebih dahulu. Silakan dok. Ini berarti closing statement ya? Iya. Oke. Jadi mungkin karena sekarang sedang saya bersama dengan Klik Dokter, jadi saya bikin singkatan aja ya, klik. Ya. Nomor K pertama itu, ingat ya, K itu kalori dan protein harus tinggi. Ya, jadi asup makanan yang kalori dan proteinnya harus tinggi. Yang kedua L, ya, lengkapi keragaman makanan. Ingat, ya kita butuh karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ya. I, ya, informasi, ya, yang didapat tuh harus terpercaya ya, jangan percaya hoax ya. Kalau mau cari informasi yang betul ya, bisa masuk ke dalam Klik Dokter ya, bertanya di Klik Dokter atau di website Wenonko gitu ya. Jadi informasi yang terpercaya, jangan percaya hoax ya. Nanti kita menjadi takut sendiri, malah takut makan ya, nggak mau makan. Nah, terakhir Kak-nya ya kan klik ya, kurangi asupan gula berlebih, junk food, trans fat, dan lemak jenuh. Gitu dari saya. Oke, baik. Dari Kak Dika mungkin silakan Kak. Kalau dari aku adalah dulu waktu aku pernah terkena kanker, aku nggak pernah nyangka bahwa aku terkena kanker di usia yang masih muda ya. Dan terlebih lagi gaya hidup aku, pola makanan aku tuh memang bisa dibilang jorok, junk food, bakar-bakaran segala macam. Dan aku merasakan bahwa mau tua mau muda bisa kena kanker. Benar kata Dokter Dedi, gaya hidup itu menentukan banget gitu. Jadi kalau bisa jalani pola hidup sehat dari sekarang. Apalagi kalau yang nonton masih muda, wah pas banget nih. Jangan sampai kayak aku dulu kena kanker baru ubah pola hidupnya. Pola hidup dari olahraga, asupan makanan, dan lain-lain itu penting banget sekarang. Dan kalau untuk pantangan makan,
Di Google itu banyak banget pantangan makan. Gak boleh ini, bahkan semua makanan tuh sebenarnya gak boleh kalau kita baca dari Google ya. Penting banget untuk kita konsultasi sama dokter atau pihak medis yang menangani teman-teman makanan apa yang gak boleh atau apapun, karena mereka yang lebih tahu. Dan jangan takut untuk kemoterapi. Mungkin kalau tadi dengar, oh kemoterapi serem ya, bikin gak makan, bikin kurus, terus bikin lemas dan lain. Enggak. Itu demi kesembuhan kita. Jadi jangan takut buat kemoterapi. Kalau teman-teman sekarang sedang didiagnosa kanker, jangan takut. Sekarang itu kemoterapi udah sangat canggih, dokter Indonesia udah sangat canggih, rumah sakit kita juga udah sangat bagus. Jadi jangan takut untuk pengobatan kanker gitu sih. Jangan takut lah. Kalau dulu kan ingat kanker, dengan kata kanker ingatnya kematian kan. Bisa lihat kan aku stadium 4 yang udah nyebar 8 titik, aku bisa dikatakan bersih gitu. Jadi jangan takut lah buat menjalani pengobatan kalau dinyatakan kanker. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Dedi dan juga Kak Dika untuk sharingnya di sore hari ini. Benar-benar seru banget dan pastinya menambah wawasan untuk kita semua.